Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan. Saya dari kelas 12 1C. Dan sekarang nih, saya sedang ingin mengerjakan tugas kelompok ya, membahas mengenai Internet of Things. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh teman saya ya, yang bernama Kaisan. Yang insya Allah kita berdua akan membahas Internet of Things ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan IoT atau yang belum familiar ya. Tapi nggak apa-apa, yang udah familiar nanti boleh komen di bawah, oke? Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai penjelasannya. Check it out. Oke, pada di bagian ini kita akan memulai dari pengertian IoT. Sebelumnya, IoT itu memiliki kepanjangan, yaitu Internet of Things. Apa sih IoT atau Internet of Things itu? Oke, pada di bagian ini kita akan memulai dari pengertian IoT. Sebelumnya, IoT itu memiliki kepanjangan, yaitu Internet of Things. Apa sih IoT atau Internet of Things itu? Istilah IoT atau Internet of Things mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antar perangkat itu sendiri. Berkat hadirnya chip komputer murah dan telekomunikasi bandwidth tinggi, kita sekarang memiliki miliaran perangkat yang terhubung ke internet. Ini berarti perangkat setiap hari seperti sikat gigi, penyedot debu, mobil, dan mesin dapat menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dan merespon pengguna dengan cerdas. Oke, setelah kita mengenali apa itu pengertian dari IoT, pada bagian kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara kerja dari IoT tersebut. Berdasarkan sumber yang saya ambil, saya mendapat 3 sumber, yaitu yang pertama ada perangkat pintar. Ini adalah perangkat seperti televisi, kamera keamanan, atau peralatan latihan yang telah diberi komputasi. Perangkat ini mengumpulkan data dari lingkungan, input pengguna, atau mengolah penggunaan dan mengkomunikasikan data melalui internet ke dan dari aplikasi IoT. Yang kedua yaitu aplikasi IoT. Aplikasi IoT merupakan layanan dan perangkat lunak yang mengintegrasikan data yang diterima dari berbagai perangkat IoT. Aplikasi ini menggunakan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan AI untuk menganalisis data tersebut dan membuat keputusan yang matang. Keputusan ini dikomunikasikan kembali ke perangkat IoT dan perangkat IoT kemudian merespon input tersebut secara cerdas. Dan yang ketiga yaitu antarmuka penggunaan grafis. Perangkat IoT atau armada perangkat dapat dikelola melalui antarmuka pengguna grafis. Contoh umumnya termasuk aplikasi seluler atau situs web yang dapat digunakan untuk mendaftarkan dan mengontrol perangkat pintar. Oke teman-teman, setelah tadi dari Kaisan dijelaskan mengenai apa itu pengertian Internet of Things sama gimana sih cara kerjanya. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih contoh-contoh perangkat yang menggunakan IoT ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama ada mobil ya, mobil yang terhubung. Lalu rumah yang terhubung, dan terakhir ada kotak pintar. Oke, jadi ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menghubungkan kendaraan seperti mobil ke internet. Cara tersebut bisa melalui kamera dashboard, sistem infotainment, atau bahkan gateway terhubung kendaraan. Mereka mengumpulkan data dari akselerator, rem, speedometer, odometer, roda, dan tangki bahan bakar untuk memantau baik performa pengendara maupun kondisi kendaraan. Mobil yang terhubung mempunyai berbagai penggunaan, gitu kan. Nah, biasanya nih teman-teman temuin di mobil-mobil yang canggih ya, yang sekarang sudah dibuat. Kayak misalnya nih di mobil, adalah mobil di perusahaan Jepang itu yang kalau misalnya kita mundur pasti kan ada sensornya. Nah, itu merupakan salah satu implementasi perangkat IoT di kehidupan sehari-hari yang konteksnya merupakan kendaraan, gitu teman-teman. Nah, ini juga ada contoh penggunaannya itu di memantau armada mobil rental untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi biaya pertama. Ya. Lalu juga ada membantu orang tua melacak perilaku anak mereka saat menyetir. Selanjutnya kita akan membahas rumah yang terhubung. Perangkat rumah pintar terutama fokus pada peningkatan efisiensi dan keselamatan rumah.
serta peningkatan jaringan rumah. Perangkat seperti stop kontak pintar, memantau penggunaan listrik, dan termostat pintar menyediakan kontrol suhu yang lebih baik. Nah, sistem hidroponik dapat menggunakan sensor iot untuk mengolah kebun, sementara detektor asap iot dapat mendeteksi asap tembakau. Nah, sistem keamanan rumah seperti kunci pintu, kamera keamanan, dan pendeteksi kebocoran air dapat mendeteksi dan mencegah ancaman, serta mengirim pemberitahuan kepada pemilik rumah. Nah, jadi kalau rumah terhubung ini kan secara kerja prosesnya, tapi kalau implementasinya bisa teman-teman temukan di berbagai alat ya, teknologi yang sudah canggih sekarang. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu smart home, itu kan hanya bisa menggunakan HP. Kalau kita mau matikan, tinggal pencet tombol di HP-nya saja gitu kan. Nanti rumahnya tek langsung mati seperti itu. Lalu juga ada kalau misalnya itu kunci pintu ya, teman-teman sekarang nggak perlu pakai kunci lagi karena bisa pakai fingerprint ataupun retina mata yang biasa kita lihat di film-film seperti itu teman-teman. Nah, lalu jam kota pintar ya. Nah, aplikasi YOT telah membawa perencanaan urban dan pemeliharaan infrastruktur lebih efisien. Pemerintah menggunakan aplikasi YOT untuk mengatasi masalah dalam infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya digunakannya untuk apa di kota pintar ini? Nah, pertama ada mengukur kualitas udara dan tingkat radiasi. Lalu ada mendeteksi kebutuhan pemeliharaan untuk infrastruktur penting ya. Ya, misalnya seperti jalan, jembatan, dan jalur pipa. Oke. Selanjutnya ada gedung pintar ya. Nah, dan gedung pintar ini berguna untuk apa sih di perangkat YOT? Yang pertama ada mengurangi konsumsi energi dan juga menurunkan biaya pemeliharaan seperti itu. Nah, setelah kita menjelaskan bentuk implementasinya di kehidupan sehari-hari, pasti teman-teman juga penasaran sih, emang seaman apa gitu ketika kita menggunakan YOT ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa poin ya, yang dimana poinnya menjelaskan sistem keamanan dalam YOT tersebut, yang nantinya dapat diambil kesimpulan bahwasannya YOT ini efektif atau tidak dalam sistem keamanannya seperti itu. Nah, pertama ada enkripsi data ya. Jadi data yang dikirim dan disimpan oleh perangkat YOT untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Jadi nanti data yang dikirim itu bakal dienkripsi dulu ya, sehingga informasi yang agak-agak berbahaya itu bisa dilindungi dari akses yang kurang bagus ya. Selanjutnya ada autentikasi yang kuat. Menerapkan mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa perangkat hanya berkomunikasi dengan sumber yang sah. Jadi nanti diklarifikasi dulu nih apakah sumber ini aman atau enggak gitu. Jadi nggak asal pakai aja gitu kan, nggak asal pakai saja. Selanjutnya ada pembaruan perangkat lunak rutin. Melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan dan meningkatkan performa keamanan. Ini kurang lebih mirip seperti teman-teman menggunakan laptop ataupun handphone ya. Jadi selalu diperbaruin buat dalamannya gitu atau komponen dalamnya, sehingga insya Allah nggak akan up to date, nggak akan ketinggalan gitu, maaf ya, nggak akan ketinggalan ya. Kalau ngomong saya kan sampai gitu. Jadi selalu up to date terus untuk sistem dalamnya. Dan terakhir ada privacy berbasis desain ya, memastikan kebijakan privasi yang ketat dan mengintegrasikannya dalam desain perangkat YOT dari awal dari teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Ini merupakan kesimpulan dari seluruh YOT. Jadi YOT itu merupakan suatu teknologi yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak usah turun tangan langsung untuk menggunakan teknologi itu di kehidupan sehari-hari karena sudah ada internet yang membantu kita. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari kami berdua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.